Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi yang indah saat ini kita diberikan kesempatan buat Tuhan untuk boleh bertemu secara pribadi dengan Dia. Kita mau sama-sama satukan hati kita pagi hari ini, nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Dengan rasa lapar dan haus akan hadirat-Nya, nyatakan, Tuhan, ini kami gerejamu, ini kami umatmu. Biarlah kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami nyatakan kepadamu Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Dari kedalaman hati kami, kami angkat pujian syukur bagimu Tuhan. Kami nyatakan korban pengagungan bagimu, sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Kami siapkan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur apapun keadaan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan terlebih rindu untuk menjamah, untuk melawat, untuk mengurapi buat setiap kita semua. Buka hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan, lepaskan rohmu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Terima kasih penyertaan dan perlindunganmu itu sempurna dan indah berlaku dalam hidup kami. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Datang Roh Kudus, berhembus atas kami. Datang Roh Kudus, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Mari katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. Bawa kami, yes, amin.
mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari nyatakan kerinduanmu lebih lagi. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, bawa kami lebih lagi untuk tinggal. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu, yes. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Rindukan hadirat-Nya, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah, oh Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, biarlah urapanmu mengubahkan hidup kami Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami rindu jamaah-Mu, kami rindu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu merasakannya lebih lagi. Bawa kami tenggelam dalam jamahan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau layak Tuhan. Kau layak. Roh Kudus berhembus atas setiap pribadi-Mu. Roh Kudus berhembus atas setiap tempat di mana Kamu menyembah Dia. Roh Kudus, Engkau manis, Engkau indah, Engkau mulia Tuhan. Bapa, kami mau ambil bagian kami, yaitu membuka hati kami kepadamu lebih lagi. Kami gak mau batasi kuasa-Mu bekerja atas kami. Dengan sebebas-bebasnya Roh Kudus mari berhembus, mengalir, menjamah kami.
Roh Kudus itu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Roh Kudus itu yang memberikan penghiburan dan sukacita. Terlalu indah Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Sesungguhnya kekuatan kami hanya dapatkan daripada-Mu Tuhan. Ajaib dan perkasa perbuatan-Mu. Kami menikmati Tuhan. Kami rasakan itu. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tuhan tak pernah meninggalkanmu, tak pernah tinggalkanku. Ya setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan kekuatan di hidup kami dapatkan dari-Mu Tuhan. Ku dapat dalam Yesus, Kau tak pernah tinggalkan. Kau setia, Kau setia. Kami serukan nama-Mu Tuhan, berseru berharap dalam Yesus. Sungguh Kau ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah. Sungguh Kau ajaib, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya rindukan cuma saja lagu pujian ini. Sadarilah bahwa kekuatan yang dari hadapan-Mu itu datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan-Mu. Dia pribadi yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami berharap dalam. Mari kita katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih. Percayalah bahwa Tuhan terlalu sanggup untuk memulihkan setiap keadaanmu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Lebih lagi ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Pandang keajaiban Tuhan, pandang keperkasaannya, rasakan kemuliaan Tuhan lewat pujian yang kita naikkan pagi hari ini. Engkau perkasa Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Yang biarlah pengagungan, pujian, dan syukur kami naik di hadapan-Mu, karena Engkau layak untuk ditinggikan Tuhan. Ajaib, ajaib. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami takkan goyah Tuhan, sebab Engkau bersamaku. Engkau mujizat kami Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan. Ada penyembahan naik di hadapan Tuhan. Ada mazmur yang keluar dari kedalaman hati kita, dan kita nyatakan di hadapannya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami nyatakan syukur, kami nyatakan pujian kami kepada-Mu, sebab kami bersuka atas perbuatan-Mu Tuhan. Kami bermazmur karena keajaiban-Mu, Yesus, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Perbuatan-Mu sungguh teramat baik Tuhan. Tiada pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Tiada pernah sekalipun Kau berhenti berkarya atas kami Tuhan. Engkau pribadi yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami, Yesus. Mungkin saudara pagi hari ini datang beribadah dengan pergumulan yang begitu berat, dengan masalah yang belum terselesaikan. Mungkin saat ini saudara datang dengan sakit penyakit yang sampai saat ini masih engkau derita. Mungkin ada sesuatu pekerjaan yang belum terselesaikan, dan
saudara merasakan itu sesuatu ganjalan untuk saudara melangkah. Tapi pagi hari ini saya rindu sampaikan buat saudara, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupmu. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan hatimu. Berseru di hadapan Tuhan, nyatakan di hadapannya, letakkan setiap beban hidupmu, dan Tuhan yang akan tanggung, Tuhan yang akan pikul, Tuhan yang akan memberikan kelegaan dan kelepasan itu mengalir dan tercurah atas hidupmu. Percayalah, mari berserah di hadapan Tuhan. Surrender Lord Jesus, kami berserah di hadapan-Mu. Kau yang campur tangan, Kau yang menolong kami Tuhan, Kau yang menopang hidup kami, pribadi yang memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup kami Tuhan. Kita katakan sama-sama, kita imani. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari katakan sama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat bagimu Tuhan, Kau nyatakan atas kami. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh, dan biarlah iman kami teguh. Ku menang bersama.
Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Dan iman kami senantiasa teguh Tuhan di dalam Engkau. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersuka cita karena perbuatan-Mu yang ajaib. Karena keperkasaan-Mu atas kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Kalau saudara mau bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Tuhanlah menara kekuatan dan pertolongan bagi kita. Kami tidak akan pernah goyah Tuhan karena perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Tuhanlah kekuatan, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. So cinta-Mu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi agar pujian dan sukacita di hadapan-Nya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Ya gunung batu, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari nyatakan syukur bagi Dia. Ku mau selalu bersyukur, so cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Amin. Haleluya Tuhan. Beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, so cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Biarlah hatimu percaya teguh. Amin. Kasih setia Tuhan tak pergi. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari nyatakan sorak-sorai sukacita karena kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebelum kita masuk penyembahan berikutnya, sebelum saudara duduk, berikan tos salam kiri kanan. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hadapan kita. Karena selama-lamanya kasih setia Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ada kelegaan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada damai sejahtera. Karena kita berada dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Kita bersama dengan Yesus, kita bersama dengan Kristus. Allah dengan Roh-Nya yang kudus. Terlebih rindu untuk menjamah melawat kita lebih lagi. Bapa, terima kasih oleh karena kuasa darah-Mu, Engkau melayakkan kami, Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan hidup kami Tuhan. Engkau menghapus setiap dosa kami. Terima kasih. Tuhan
sempurna. Kau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Mari katakan Tuhan, Tuhan, kasih-Mu yang sempurna. Kau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah. Terima kasih oleh darah-Mu Tuhan yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia, sungguh mulia kuasa-Nya. Membasuh segenap hati. Terima kasih Yesus. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa-Nya. Oh, darah-Mu Tuhan, terima kasih. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa. Sekali lagi katakan, darah-Mu dalam hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu.
Sungguh sangat mulia kuasa darah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang telah menghapus setiap dosa kami. Segala kesalahan kami tidak Engkau perhitungkan Tuhan. Saat kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Saat kami mengakui setiap dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Allah tidak pernah memperhitungkannya. Bahwa kami hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih. Ini pujian kami, ini pengagungan kami. Ini syukur kami Tuhan, ini mazmur kami, ini doa kami. Jadikan itu memberkati Engkau. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berbicara atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih buat Pak Firmanto dan tim Praise and Worship yang sudah melayani pujian dan penyembahan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah raya Bethany Sydney at Home hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020, dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung pertama kali bersama dengan kami di dalam ibadah online pagi hari ini. Salam 1000 berkat. God is good all the time, and all the time God is good. Terima kasih buat kesediaan dan kesetiaan Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti ibadah online bersama dengan kami. Kami sungguh sangat bersuka cita, kami bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu walaupun masih secara online. Dan Gereja Bethany memutuskan untuk terus kita mengadakan ibadah online sampai dengan tanggal 6 September. Mengapa? Karena sesuai dengan himbauan daripada New South Wales Health bahwa saat ini kegiatan singing atau menyanyi secara bersama-sama di dalam place of worship itu masih dikategorikan sebagai kegiatan yang high risk, sekalipun juga kita sudah menggunakan masker. Dan oleh karena itu Bethany Sydney sebagai salah satu places of worship, kita harus taat terhadap apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, dan ini bukan saja bagi kepentingan jemaat tapi juga bagi komunitas secara keseluruhan supaya kita dapat terhindar dari community transmission. Bapak dan Ibu, jangan lupa kita memiliki acara yang spesial pada tanggal 6 September yaitu Father's Day. Jangan lupa untuk tune in, untuk bergabung dalam ibadah khusus Father's Day tanggal 6 September, di mana akan begitu banyak acara yang dipersembahkan yang untuk memeriahkan acara Father's Day ini. Dan salah satunya adalah Bapak dan Ibu bisa mengikuti lomba foto untuk Father's Day, di mana pendaftaran akan ditutup pada tanggal 30 Agustus. Jadi segeralah Bapak dan Ibu bisa mengirimkan foto untuk dapat ikut serta di dalam lomba foto Father's Day dengan hadiah gift card yang cukup menarik. Adapun mengenai ketentuan, kriteria, dan berapa besarnya hadiah gift card itu, Bapak dan Ibu bisa membacanya di dalam WhatsApp grup Bethany Sydney. Oleh karena itu, kami juga menghimbau agar Bapak dan Ibu bisa subscribe di dalam sosial media Bethany Sydney, baik itu berupa Facebook, Instagram, dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti informasi-informasi yang penting melalui WhatsApp grup Bethany. Warta gereja juga sudah tersedia secara online, di mana Bapak dan Ibu juga bisa membaca. Di situ ada suara redaksi, ada rangkuman khotbah, ada renungan harian, dan semua kegiatan pengumuman penting yang Bapak dan Ibu bisa ikuti dan perhatikan. Dan bagi Bapak dan Ibu, dan khususnya para ketua FA, jikalau ada anggotanya yang membutuhkan pelayanan diakonia, bisa menghubungi Bapak Vincent dan Ibu Elina sebagai ketua Departemen Diakonia. Dan kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan kita, persembahan kasih dan ucapan syukur, tapi tentunya juga itu dilakukan secara online, dan informasi mengenai rekening Gereja Bethany bisa Bapak dan Ibu dapatkan di dalam
Warta Gereja, dan juga kami mengucapkan terima kasih buat kesetiaan Bapak dan Ibu di dalam mengembalikan persembahan persepuluhan dan juga persembahan rutin yang Bapak Ibu lakukan tiap-tiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Bapak dan Ibu yang memiliki putra-putri yang ada di high school, Bapak dan Ibu bisa juga menginformasikan kepada putra-putri Bapak dan Ibu bahwa setelah kebaktian ini akan ada fellowship bagi anak-anak Awaken, yaitu bagi mereka yang ada di high school. Bapak dan Ibu bisa melihat untuk linknya Zoom ada di Warta Gereja maupun juga ada di WhatsApp grup Gereja Betani. Jadi setelah selesai ibadah ini langsung dilanjutkan dengan fellowship untuk anak-anak Awaken. Jangan sampai putra-putri Bapak dan Ibu terlewatkan. Acara ini sangat penting bagi mereka untuk mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan dan memberkati kehidupan mereka. Bapak dan Ibu, alangkah baiknya jika pada kesempatan pagi hari ini kita juga mengambil waktu, kita akan berdoa bagi kota Sydney dan juga bagi bangsa negara Indonesia, dan bagi kita semua tentunya di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, untuk kita berdoa supaya Tuhan segera memulihkan, Tuhan segera juga bekerja sehingga semuanya ini bisa menjadi baik kembali. Mari Bapak dan Ibu, saya undang kita sama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini di mana kami mengucap syukur, kami masih Kau berikan kesempatan untuk kami bisa beribadah kembali di pagi hari ini, di mana tubuh kami sehat, tak kurang suatu apapun, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami mengambil komitmen untuk kami akan terus percaya kepada Tuhan, kami akan terus mengandalkan Tuhan, karena nama Tuhan adalah menara yang kuat, di mana kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Engkaulah tempat perlindungan kami, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan kami juga percaya Tuhan, di tengah situasi saat ini, keluarga kami akan dijagai, orang-orang yang kami kasih akan dilindungi dari segala virus-virus ini, pekerjaan kami juga dijagai, dan bukan hanya kami dijagai dan lindungi Tuhan, tapi justru di saat-saat ini kami akan terus melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat-Mu akan terus dinyatakan Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami dengar dengan telinga dan timbul di dalam hati, Engkau sudah sediakan bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan di dalam segala sesuatunya kami akan terus percaya bahwa Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut apapun, kami mengambil komitmen untuk kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjagai, dan kami juga berdoa bagi kota Sydney Tuhan khususnya. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, supaya kota Sydney Tuhan dan semua penduduknya boleh terhindar dari second wave, dari community transmission. Dan kami juga percaya pada suatu hari nanti Tuhan, New South Wales akan mengalami zero transmission, di mana kuasa Tuhan bekerja. Tak lupa Tuhan, kami percaya juga bahwa anugerah Tuhan adalah sebagai pagar Tuhan yang memagari kami bagaikan perisai Tuhan, dan Engkau akan memagari kami bagaikan tembok yang berapi Tuhan, sehingga tidak ada satu virus apapun, penyakit sampar apapun yang boleh mendekat kepada kami, boleh menjamah tubuh kami. Kami percaya Tuhan juga akan melawat kota Melbourne Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kota Melbourne ini Tuhan, semuanya Tuhan dapat berangsur-angsur membaik. Penyebaran virus ini juga Tuhan melalui community transmission bisa segera dikendalikan. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa negara Indonesia Tuhan. Mungkin di sana ada orang-orang yang kami kasih, baik itu saudara-saudara kami, orang tua kami, dan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya juga menjagai, Tuhan memelihara, Tuhan memulihkan. Juga bagi bangsa negara Australia ini Tuhan, kiranya Engkau juga melawat supaya terjadi pertobatan. Bangsa negara Australia boleh dimenangkan, mereka boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar dan Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pagi hari ini, jika sebentar kami akan memasuki Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi Pastor Han yang akan membawakan firman Tuhan. Kami percaya firman ini akan menjadi rema bagi kami, akan menjadi berkat bagi kami, kekuatan kami, penghiburan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua jemaat-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, jemaat yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Freddy. Minggu ini adalah minggu 23 Agustus, juga minggu yang ke-23 kita ibadah online. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya percaya ada pesan khusus dari Tuhan buat kita semua. Buka bersama dengan saya atau saudara bisa menyaksikan di screen ini Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Teks kita hanya 2 ayat saja. Saya mau berbicara satu judul yang saya beri judul Ingatlah Selalu atau Remember Well. Saya hanya sampaikan sesuatu yang simple dari 2 kisah. Satu dari perjanjian lama, contohnya bangsa Israel, dan perjanjian baru, contohnya rasul-rasul. Dan saya percaya ini cocok berbicara profetik untuk kita semua. Ulangan 7:17, jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Ayat yang ke-18, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Semua berkata amin. Jadi saya mengambil judul itu dari kata ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan. Remember well, remember with confidence, remember earnestly, bahasa Inggrisnya berkata. Ingatlah baik-baik, ingatlah dengan sungguh-sungguh, ingatlah dengan iman, begitu. Jika Bapak Ibu ibadah melalui YouTube Live, saudara tulis di live chat, ingatlah selalu. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, tulis di komen, ingatlah selalu. Remember well, remember with confidence, ingatlah selalu. Pasal dari kitab Ulangan ini ditulis di akhir daripada hidup Musa untuk mengingatkan kepada bangsa Israel. Ya, perikopnya bahwa Tuhan akan membawa engkau masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, Tuhan akan memberikan engkau janji berkat. Engkau akan diberkati, engkau akan hidup kelimpahan. Tuhan akan menjauhkan semua sakit penyakit dan lain sebagainya. Engkau akan masuk di dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ketika engkau nanti sampai di sana, dan kalau ada bangsa-bangsa yang besar, dan tentu mereka bangsa yang besar, bangsa Kanaan itu begitu banyak, mereka lebih kuat. Dan ketika engkau bingung, dan ketika engkau mulai takut, ketika engkau bertanya-tanya bagaimana aku dapat menghalau mereka, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, jangan kau takut kepada mereka, engkau harus ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu. Jadi saya percaya passage ini cocok buat kita semua. Kita yang ada di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, sekalipun dunia ini tidak ada tanda-tanda menjadi lebih baik, ya. Dan ketika kita bertanya bagaimana kita bisa melewati lembah ini, bagaimana masa depan kita, bagaimana nanti masa depan anak-anak kita atau pekerjaan kita, saya mau mengingatkan kepada saudara yang sama, ingatlah selalu. Engkau perlu ingat. Jadi apa yang perlu kita ingat itu sangat menentukan iman kita, sangat menentukan kita punya pengharapan kepada Tuhan. Jadi poin saya yang pertama adalah ingatlah selalu. Yang pertama adalah janganlah engkau takut. Saya mau saudara tulis di live chat YouTube, aku tidak takut, ya. Respon kepada firman Tuhan ini. Kalau saudara ibadah di Facebook, tulis di komen, aku tidak
takut. Oh haleluya. Jika saudara tidak bisa menulisnya, saudara bisa taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku tidak takut. Oh haleluya. Jadi hari ini saudara diingatkan oleh Tuhan supaya saudara tidak takut menghadapi berita-berita, menghadapi cobaan, menghadapi lembah kekelaman, menghadapi saudara melihat berita demi berita, saudara kaget, wah di situ ada klaster baru, wah di shopping center itu ada klaster baru, wah di sekolah ini ditutup sekarang, wah nanti gimana kalau kita jalan tiba-tiba. Saudaraku, yang pertama yang harus engkau ingat dengan baik, ingat dengan iman, ingat dengan sungguh-sungguh, jangan engkau takut. Jangan kau khawatir, jangan engkau panik, jangan engkau bimbang, jangan engkau terombang-ambingkan, jangan engkau stres, jangan engkau frustrasi, jangan engkau putus pengharapan. Tetapi mungkin ada di antara saudara berkata, Pak, persoalannya bukan takut, Pak. Persoalannya bukannya saya khawatir, tetapi bagaimana, Pak? Kapan, Pak? Mengapa, Pak? Bagaimana caranya? Nah, saudara perlu perhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu menurut saya adalah pertanyaan yang salah. Dan hati-hati ketika engkau bertanya sesuatu yang pertanyaan yang salah, sebab pertanyaan yang salah itu berbahaya. Pertanyaan yang salah itu adalah racun buat iman kita. Dan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang salah itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita itu tidak percaya. Kita kurang percaya atau kita masih ada khawatir. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus mengajarkan khotbah di bukit tentang hal kekhawatiran, Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Jangan khawatir tentang tubuhmu, apa yang kau pakai. Apapun di dalam hidup ini saat ini, jangan khawatir. Pandanglah burung-burung di langit. Burung itu tidak menabur, burung itu tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kita yang bisa menambahkan satu hasta saja dalam jalan hidup kita? Atau bisa tambah 1 detik saja dalam jalan hidup kita? Gak ada yang bisa dengan kekhawatiran. Makanya Tuhan berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Dan Allah itu mendandani rumput yang di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Tuhan akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan ngomong. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Janganlah kamu khawatir dan bertanya. Apa yang akan kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang kami pakai? Bagaimana kami bisa menghalalkan mereka? Bagaimana kami bisa masuk tanah perjanjian? Bagaimana kami bisa survive di padang gurun ini? Bagaimana kami bisa mendapatkan makanan? Bagaimana dengan toko saya? Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana, apa dan lain sebagainya. Bukankah itu menunjukkan bahwa yang kita ingat di dalam pikiran kita adalah ketakutan, adalah kekhawatiran, adalah kebimbangan, kebingungan, keterombang-ambingan. Makanya saya berkata bahwa peperangan yang paling penting adalah peperangan di antara kedua telinga. Sekali lagi saya ulangi. Ya, peperangan atau war yang paling penting yang harus saudara menang, saudara tidak boleh kalah, yaitu peperangan di antara kedua telinga. Maksudnya Bapak apa? Between the ears, ya telinga ini loh, telinga ini sama telinga ini, ya. Dan di tengah-tengahnya ini satu peperangan di tengah-tengah kedua telinga. Jadi jika engkau menang di dalam peperangan di antara kedua telinga, engkau akan menang perang di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saya menguatkan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bethany Sydney at Home, seperti Petrus menguatkan jemaatnya, memang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang menguasai diri.
ya, menjadi tenang, ya, supaya kita tidak takut. Kita mengingat firman Tuhan ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa mencari Tuhan. Saudaraku, ada satu mazmur yang luar biasa yang ditulis oleh Daud. Ya, dan mazmur Daud ini itu sebetulnya adalah pengulangan yang Daud lihat, saudara-saudaraku, di apa namanya, yang sebetulnya ditulis juga oleh Ezra. Saudaraku, di 1 Tawarikh pasal 16. Lupa apakah kitab Tawarikh itu yang menulis Ezra? Ya, ada beberapa ahli teologi percaya itu, tetapi saya tidak mau berdebat akan hal ini. Tetapi kalau saudara melihat ada pengulangan di dalam Alkitab, ya, dan ayat ini ditulis bukan saja di 1 Tawarikh 16 dan 11, juga ditulis dalam Mazmur 105 ayat yang keempat, bunyinya demikian: carilah Tuhan dan carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, dan saya mau ngomong yang sama kepada kita. Cari Tuhan, cari kekuatannya, cari wajah daripada Tuhan. Lupa bagaimana caranya, sederhana. Di ayat selanjutnya dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi maksud Daud begini, saudara, kalau engkau mau mencari Tuhan, mendapatkan kekuatan dan wajahnya, engkau perlu mengingat apa yang Tuhan sudah buat secara ajaib. Perbuatannya yang dahsyat, perbuatannya yang ajaib, yang heboh, yang extraordinary. Begitu. Bukankah itu sama seperti Musa berkata, ya, ketika engkau tidak tahu apa yang engkau harus lakukan untuk menghalau bangsa-bangsa, langkah yang pertama, jangan takut. Bagaimana supaya kita tidak takut? Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan di antara kedua telinga ini? Ketika kedua telinga ini mendengar berita-berita yang negatif, ingat apa yang Tuhan buat yang dahsyat. Ingat, Tuhan itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan kalau kita tidak diingatkan akan hal ini, seringkali kita bisa lupa. Contohnya ya bangsa Israel di dalam perjanjian lama ini mudah lupa akan perbuatan Tuhan. Sehingga mereka gampang takut. Makanya Daud menulis di dalam Mazmur 106, ya, diselamatkannya bangsa Israel oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, melalui padang gurun. Luar biasa kan? Bayangkan saudaraku, angin kecepatan yang begitu hebat, saudaraku, diperkirakan 400 km per jam, saudara-saudara. Kalau enggak mungkin ya, tuh air itu bisa menjadi seperti bendungan begitu dan mengeringkan samudera raya seperti padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada yang tinggal. 600 kereta kuda daripada Firaun semuanya mati, tidak ada yang tinggal. Ya. Dan kemudian ayat selanjutnya, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Saya suka ayat ini, ketika mereka melihat apa yang Tuhan lakukan dengan ajaib, mereka menjadi percaya kepada firman-Nya dan menyanyikan puji-pujian. Itu sebabnya ada di dalam kitab Keluaran, mereka keluar, saudaraku, Miriam membawa tamborin, mereka menyanyi, atau Tuhan itu luar biasa. Tetapi kalau saudara perhatikan, dikatakan tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Mereka lupa akan hal itu. Mereka lupa bahwa apa yang terjadi itu Tuhan yang buat. Dan ketika mereka lupa akan hal itu, mereka tidak lagi mengingatnya dan mereka ada di padang gurun. Kekeringan, tidak ada air, tidak ada roti, tidak ada makanan. Mereka mulai bingung, gak tahu jalan, saudara-saudara. Mereka apa, saudaraku? Mereka mulai memberontak. Mereka mulai mencobai Allah. Mereka mulai membuat anak lembu di Horeb, sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput.
Kok bisa begitu? Sederhana, karena mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Mereka lupa, bukankah Musa sudah mengingatkan kepada bangsa Israel, ingat. Ya, remember well, remember earnestly, remember confidently, ingat dengan iman. Jadi ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami tantangan, ketika di dalam hidup yang saat ini kita hidupi ini semakin hari semakin sukar katanya orang, saudaraku. Dan ketika dua telinga kita mendengar berita yang negatif, supaya kita tidak takut dan bisa tenang menguasai diri, kita harus ingatlah selalu apa? Perbuatan Tuhan yang besar yang sudah terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena apa? Saya tahu ada di antara saudara yang sudah pernah disembuhkan. Ada di antara saudara yang pernah sakit TBC, Tuhan sembuhkan. Ada di antara saudara yang pernah sakit kanker, disembuhkan. Ada di antara saudara yang dulu tidak pernah bisa membayangkan bisa pergi ke kota Sydney, ke Australia. Itu karena Tuhan, saudara berdoa dan Tuhan tolong. Ada di antara saudara yang mungkin tidak percaya saudara bisa menikah, sekarang sudah bisa menikah. Saya tahu ada yang sedang berdoa dulu berapa tahun yang lalu kepingin punya anak, akhirnya bisa punya anak. Anak saudara sudah besar. Bukankah itu Tuhan? Ada di antara saudara yang dulu mungkin kena masalah di Indonesia ekonomi, pindah ke Australia. Sekarang saudara diberkati. Bukankah itu Tuhan? Dan saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa itu bukan karena hoki, saudara. Bukan karena satu kebetulan. Bukan karena ya pas-pasan itu terjadi. Tetapi itu karena Tuhan. Itu sebabnya saya mengencourage jemaat, ayo beri kesaksian saudara. Ayo cerita kesaksian saudara. Jangan saudara simpen bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara. Bagaimana Tuhan memulihkan keluarga saudara. Bagaimana pernikahan saudara yang sudah mau hancur Tuhan pulihkan. Bagaimana anak saudara bisa kembali. Bagaimana seisi rumah tangga saudara terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo cerita, ayo ingat, ayo kabarkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Jangan engkau lupakan. Ya. Kenapa? Karena itu penting. Ketika engkau senantiasa mengingat apa yang Tuhan buat, yang heboh, yang dahsyat, yang di luar pemikiran saudara, apa yang tidak pernah kau bayangkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, tapi Tuhan sudah sediakan buat saudara. Ya, ingatlah akan hal itu, bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Dia setia, Dia sudah pernah tolong saudara. Dan ketika engkau review, ketika engkau mengingat selalu, ketika engkau mengingat akan pertolongan Tuhan, oh iya ya, memang sekarang keadaan sukar, krisis ekonomi, tapi aku ingat dulu waktu aku beli rumah pertama, aku sulit. Sekarang aku bisa punya rumah, ini Tuhan. Dan kalau Tuhan tolong saya dulu, Tuhan pasti tolong kita sekarang. Saudara mengerti maksud saya? Satu nasihat yang sederhana yang Musa tuliskan kepada bangsa Israel, yang dilupakan, yang mudah dilupakan oleh bangsa Israel. Saya juga bingung kalau saya jadi orang Israel. Bagaimana bisa saya lupa akan perbuatan Tuhan yang heboh di Mesir? 10 tulah terjadi, saudara-saudaraku. Saudara bisa bayangkan laut Teberau terbelah, saudara. Tapi mudah sekali mereka melupakannya. Oleh sebab itu jangan simpan kesaksian saudara. Selalulah bercerita bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara tanya kepada saya bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya, wow, begitu banyak sekali. Saya bisa cerita kepada saudara betapa Tuhan itu amat sangat baik. Bagaimana saya bisa bertobat terima Yesus Kristus Tuhan tanggal 3 Juni 1987. Saya masih ingat saudaraku sampai hari ini saudara. Seperti itu baru terjadi kemarin. Padahal itu sudah berapa tahun yang lalu saudara. Ya,
Saudara, saya masih ingat saudaraku bagaimana saya bisa terbang naik pesawat. Bagaimana Tuhan utus saya ke luar negeri, ke Australia. Rasanya seperti mimpi, tapi Tuhan tolong saudara. Bagaimana saya tiba-tiba bisa menikah, Tuhan pertemukan dengan istri. Terus bagaimana bisa gendong anak yang pertama. Oh, that's a miracle. Ya, saya bisa cerita kepada saudara setiap detail dalam keadaan itu. Karena apa? Karena saya ingat itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, itu karena Tuhan. Saya sampai hari ini masih bisa cerita tanggal 27 Februari tahun 2004. Ya, saudara, seringkali saya cerita bagaimana saya naik kapal dan kapalnya tenggelam di laut, saudara-saudaraku. Dan bagaimana Tuhan tolong. Tuhan kirimkan malaikat. Saya masih bisa detail cerita bagaimana rumah ini kami beli pertama, bagaimana Tuhan tolong, saudara-saudara. Harusnya tidak bisa karena sudah diambil orang, kemudian kami dapat penglihatan, dapat mimpi dan lain sebagainya, dan finance daripada orang yang ngebit ini gagal dan lain sebagainya. Saya bisa cerita itu. Kenapa, saudaraku? Karena saya tidak mau melupakan. Karena ketika saya masukkan itu dalam memori saya, ketika saya masukkan itu, saudara, ketakutan itu mulai hilang. Saudara, kekhawatiran itu mulai hilang. Kebimbangan, kebingungan itu, rasa stres itu hilang. Karena saya tidak melupakan. Dan bangsa Israel, kalau saudara lihat kenapa mereka gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa mereka memberontak di padang gurun? Kenapa akhirnya banyak di antara mereka mati? Sederhana, karena mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Mereka melupakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan tiang awan waktu siang, dan semalaman suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu, di padang gurun diberinya mereka minum air, banyak air, seperti samudera raya, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, memberontak kepada Yang Maha Tinggi. Di padang kering mereka mencobai Allah, dengan hati mereka meminta makanan menurut nafsu mereka. Kenapa semuanya ini sederhana? Karena mereka melupakan. Mereka tidak remember well, tidak mengingat selalu. Oleh sebab itu, mereka mulai bertanya, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Sanggupkah Tuhan memberikan roti juga? Sanggupkah Tuhan menyediakan daging bagi umatnya? Kurang ajar nggak, Bapak Ibu? Ya, makanya saya berkata, hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan yang salah, karena pertanyaan-pertanyaan itu berbahaya. Saya mengerti, saudaraku, saudara punya banyak pertanyaan hari ini. Ada banyak ketakutan, ada banyak kebimbangan, ada banyak kegalauan begitu. Mungkin bahasa kiminya. Tetapi sekali lagi, kuasai dirimu, jadilah tenang. Supaya engkau berdoa, cari Tuhan, dan ingatlah perbuatan Dia yang ajaib. Sehingga sekarang kita sampai ke poin kedua yang saya mau tekankan. Ingatlah selalu Tuhan kita dahsyat. Jangan lupakan itu. Saudara harus ingat dengan baik. Remember well. Tuhan kita itu dahsyat. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, saudara tulis di live chat, Tuhanku dahsyat. Jika saudara ibadah di Facebook Live, tulis di komen Facebook, Tuhanku dahsyat. Saudara boleh tulis, Tuhanku ajaib, Tuhanku besar, Tuhanku itu berkuasa, Tuhanku itu berdaulat, Tuhanku itu hebat, Tuhanku itu luar biasa. Saudara boleh tulis. Intinya saudara dan saya perlu mengingat, Tuhan kita yang kita sembah, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat, Almighty God. Taruh kedua tangan saudara di dada. Jika saudara tidak bisa menulisnya, katakan, aku percaya Tuhan dahsyat. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku akan ingat selalu, remember well, perbuatan Tuhan yang ajaib.
itu menyatakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Contoh saya yang kedua, ya, kalau tadi dalam perjanjian lama bangsa Israel mudah melupakan perbuatan Tuhan sehingga mereka ketakutan dan bertanya yang aneh-aneh. Di dalam perjanjian baru sama murid-murid. Kalau saudara melihat Markus pasal yang ke-6, topiknya Yesus berjalan di atas air, dimulai dengan satu kata sesudah itu. Sesudah apa? Ya sesudah mujizat yang extraordinary. Bagaimana Tuhan melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, itu bicara 20.000 orang, saudara-saudara. Jadi sesudah mujizat yang besar itu terjadi, dan mujizat itu dituliskan, saudaraku, di semua kitab Injil, di Matius pasal 14, Markus pasal 6, Lukas pasal 9, dan Yohanes pasal yang ke-6. Jelas sekali. Setelah mereka menyaksikan mujizat yang extraordinary, dan seringkali saya bilang bahwa mujizat itu bukan saja pelipat gandaan, tetapi roti yang tidak enak itu yang dipunyai oleh anak kecil itu, saudara, dipecahkan, saudaraku, menjadi roti yang fresh begitu, dan ikan itu menjadi ikan yang fresh juga. Ya, seringkali saya guyon, saya berkata itu menjadi sashimi, menjadi tuna gitu, saudara, makarel begitu, kerapu. Ya pokoknya sesuatu yang enak, dan mujizat itu terjadi di mana, saudaraku? Mujizat itu terjadi di depan mata daripada murid-murid. Murid-murid melihat, murid-murid mendengar, murid-murid merasakan, mencicipi, masuk dalam mulutnya, dan melihat itu multiplikasi di tangan mereka. Ya, karena Tuhan itu melipat gandakan 5 roti dengan 2 ekor ikan ini, dia berdoa, menengadahkan ke atas, mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkannya. Dan ketika dia memecahkan itu, dia memecahkan kepada 12 murid, saudara-saudaraku, ya toh. Jadi 12 bakul, ya. Saudara-saudaraku, 12 murid. Saudara perhatikan di sini, ya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, mungkin saya akan bikin mujizat itu langsung, makanannya itu langsung rotinya jadi panjang gitu, ratusan meter begitu, ya toh. Ikannya itu langsung banyak. Enggak, ternyata Tuhan Yesus bikin mujizat enggak begitu. Karena dia mau nunjukkan kepada murid-muridnya, ini loh, mujizat ini terjadi, ya, di tanganku. Dan kemudian Petrus atau Yakobus atau Yohanes pegang basket itu. Dan kemudian ketika mereka keliling, saudara bisa bayangkan, ya, ngapain Tuhan Yesus bikin mujizat ini? 20.000 orang dibagi dengan 12 orang, itu kan ya butuh waktu lama. Ya, saudara-saudaraku, ya. Tetapi itu yang dilakukan dengan maksud apa? Supaya murid-murid itu understand sesuatu, bahwa ketika mereka itu diperintahkan oleh Yesus dan terima firman dari Tuhan Yesus, engkau yang harus memberi mereka makan. Mereka bawa makanan ini, mereka sambil ngobrol begitu. Ayo, engkau butuh berapa? Ya, dipecahkan roti, keluar terus rotinya nggak habis, saudara. Ikannya nggak habis. Mereka menyaksikan, saudara-saudaraku, bahwa multiplikasi itu terjadi di tangan mereka. Ya, sisa 12 bakul. Saya bisa bayangkan 12 orang, 5.000 laki-laki, dan tidak termasuk perempuan, anak-anak itu nari-nari, sukacita luar biasa. Dan khususnya adalah rasul-rasul itu sendiri. Ya, saya kepingin bisa ada di dalam mujizat itu, saudara-saudara. Dan kemudian setelah semua pesta itu selesai, luar biasa selesai, Tuhan Yesus ngomong, kamu pergi dulu ke seberang begitu, ya, aku akan berdoa. Dan mereka pergi ke seberang, dan Alkitab berkata pada waktu malam, badai datang, digoncang, diombang-ambingkan, mereka takut. Terus Tuhan Yesus datang, maksudnya mau mendekati mereka takut, itu hantu, mereka takut, berteriak-teriak, ya, atau mereka sangat terkejut. Dan Tuhan berkata kepada mereka demikian, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, angin pun reda. Mereka sangat tercengang, mereka sangat bingung. Kenapa mereka masih bingung dan tercengang? Dijelaskan di statement atau ayat berikutnya, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bahasa Inggrisnya bagus. For they fail to consider, they fail to understand the teaching and the meaning of the miracle of the loaves.
Mereka itu gagal untuk mengambil kesimpulan, gagal untuk mempertimbangkan, gagal untuk mengerti. Mereka baru saja melihat mujizat yang paling extraordinary di dalam kehidupan mereka. Dan ketika sekarang mereka di dalam badai, mereka dengan mudah melupakan bahwa mujizat yang extraordinary yang Tuhan Yesus sudah lakukan, itu Tuhan bisa lakukan juga untuk menenangkan badai. Ya. Halo, makanya ketika engkau tidak mengingat peristiwa yang Tuhan lakukan, bagaimana dulu Tuhan tolong saudara, bagaimana dulu Tuhan bawa saudara-saudara dapat pekerjaan ini, bagaimana keluarga saudara diselamatkan, bagaimana engkau terima Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika engkau mulai lupa akan hal itu, saudara, engkau menjadi takut, engkau mulai bingung bagaimana hantu, bagaimana saudara-saudara. Oleh sebab itu ingatlah bahwa Dia itu dahsyat. Tuhan yang bisa melipat gandakan roti adalah Tuhan yang bisa menenangkan badai. Tuhan yang bisa memelihara mereka, memberikan mereka makan adalah Tuhan, saudara-saudaraku, yang hebat, yang luar biasa. Dan saya mau ngomong yang sama kepada saudara, bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Dia itu dahsyat. Tidak ada duanya. Hanya dengan perkataannya saja alam semesta ini jadi. Dan Tuhan itu tidak pernah gagal menolong umatnya. Dia tidak pernah gagal, saudaraku, menolong Daniel yang ada di lubang singa. Oh, Dia tidak pernah gagal menolong Hana yang misal Asaria yang dicemplungkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Oh, Dia bisa kirimkan yang namanya burung gagak untuk memelihara, membawa makanan kepada Elia ketika sungai itu menjadi kering. Oh, hanya dengan satu patah kata saja, saudaraku, sakit penyakit lari. Hanya dengan satu patah kata gunung itu pindah. Oh, namanya begitu luar biasa. Sampai iblis pun lari terbirit-birit di hadapannya. Sebab namanya berkuasa. Hadiratnya begitu hebat. Dan saya mau katakan kepada saudara, nama Tuhan kita adalah nama di atas segala nama. Nama itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Di mana setiap yang ada di bawah langit ini, saudaraku, yang di atas muka bumi ini, yang ada di bawah muka bumi ini, harus bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mau saudara ingat, tangkap bukan saja perbuatannya yang ajaib, tetapi Dia itu ajaib. Dia itu dahsyat. Dan saya mau kenalkan kepada saudara satu kesaksian yang saya dengar beberapa tahun yang lalu, tetapi saya belum cerita kepada saudara yang ada di Sydney. Saya kenalkan kepada saudara, kalau saudara melihat foto ini adalah Vincent Yuwono dengan Bunga Putri dengan anaknya Melody. Saya kenal saudaraku dengan Bunga ini sudah lama. Ya, bahkan sejak tahun 2002 dia pertama kali datang, masih student, masih muda sekali. Ya, bahkan ikut kami di English Service. Ya, juga Vincent. Kalau saudara melihat Vincent ini, dia adalah salah satu dari 3 pemain musik yang ikut saya naik kapal yang tenggelam ini. Nah, ini saksinya, saudara-saudara. Ya. Dan akhirnya mereka menikah, saudara-saudaraku, ya. Vincent dengan Bunga tahun 2007. Mereka diberkati dengan seorang putri. Mereka kasih nama Melody. Tapi kesaksiannya adalah demikian, saudaraku. Saya minta 2 minggu yang lalu Bunga untuk kirim email ke saya untuk menuliskan kesaksian ini. Supaya kita mengingat, ya toh, ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kisahnya demikian. Dia berkata, memori pertolongan Tuhan ini masih terasa seakan-akan baru terjadi kemarin, walaupun kisah ini terjadi Agustus 2015. Jadi Bunga bekerja di satu perusahaan, tiba-tiba ada big restructure di finance department company saya kerja. Karena ada 60 finance roles yang akan kena redundant. Karena 80% dari finance team di Western Australia bakal decentralize ke Brisbane dan kemudian di outsource ke India.
Dan waktu saya mendengar berita itu, Bunga berkata, hatiku mulai sedih, aku mulai bingung ya toh. Karena aku ini sudah bangga kerja di salah satu perusahaan terbesar di Australia yang termasuk top 50 company di Australia. Itu perjuangan yang berat ya toh. Karena aku ingat tidak mudah saya dulu ke Australia, datang tidak punya apa-apa untuk bisa berjuang kerja jadi cleaner, nyikat-nyikat toilet dan kerja serabutan di restoran dengan gaji cuma $6 per jam untuk bayar kuliah sendiri. Bahkan mau punya mobil buat kerja dan kuliah, ngutang ke bank, ditolak sana sini. Akhirnya lulus kuliah dan saya punya pekerjaan yang cukup baik. Saya adalah saksi, saudara-saudaraku ya. Saya mengerti masa lalunya. Ya, dan kemudian dia berkata, apalagi saya sudah kerja di company ini 8 tahun lamanya. Jadi ada ikatan emosional yang kuat dan kehilangan semua itu dalam sekejap. Itu sangat memukul saya. Dan saya mengerti. Kalau engkau tiba-tiba bekerja, engkau punya source of income yang jelas, yang pasti. Suami istri ini sebagai pasangan muda, mereka beli rumah, mortgage. Dan mereka sudah hitung-hitung bahwa income 2 orang akan cukup untuk bayar mortgage. Dan ketika Bunga kehilangan pekerjaannya, bagaimana dengan mortgage ini? Bagaimana dengan rumah? Bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi saya bersyukur, Bunga berkata, tetapi Tuhan pakai kesempatan ini buat saya kembali mendekat kepadanya. Haleluya, haleluya. Makanya ketika engkau mengalami persoalan, Tuhan itu selalu punya rencana yang baik. Dan rencananya yang paling baik adalah untuk kita mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajahnya, mengingat-ingat Tuhan dulu engkau luar biasa. Ketika aku pertama ke Australia, aku nyikat-nyikat toilet. Aku ditolak sana sini, Tuhan kau tolong. Ya, aku sampai di Australia. Iya toh saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan mau kita mengingat kembali ketika kita mengalami persoalan ini. Jadi sebetulnya persoalan yang Bunga alami ini, dia kena redundance kalau itu dibandingkan dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan bawa dia di tahun 2002, yaitu bagaimana Vincent 2004 dengan saya hampir mati. Kalau nggak Tuhan tolong, nggak mungkin mereka menikah, saudara-saudaraku, ya toh. Dan saya juga nggak mungkin bisa berkhotbah di hadapan saudara, ya. Dan semua itu Tuhan tolong. Dan kadang-kadang ketika kita mengalami ini, Tuhan mau kita mengingat selalu dan kita tidak takut. Bahwa Tuhan yang sama yang bawa kita datang dari Indonesia ke Australia adalah Tuhan yang sama yang sanggup menolong kita. Sebab dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang dahsyat. Dia bisa, dia sanggup. Saya sambung ceritanya. Kalau enggak, saya merasakan urapan Tuhan saya kayak orang gila. Ini khotbah hanya di depan kamera, tetapi saya tahu saudara mendengar, saya tahu saudara akan dijamah oleh Tuhan. Oh, haleluya. Kemudian dia menulis begini, Bunga, di emailnya. Tuhan juga mengajarkan gimana itu caranya berserah penuh kepada dia. Jadi saya berserah penuh. Dan ketika saya di PHK, ketika saya dipecat, dan karena ada transisi, saya dikasih waktu dari Agustus 2015 sampai Februari 2016. Jadi masih di-extend 6 bulan karena perusahaan itu transisi begitu. Jadi di dalam transisi itu, saya sibuk hunting kerjaan baru. Saya bikin resume, cover letter, latihan interview, campur aduk sama stres, khawatir, takut, ditambah lagi mesti kerja di perusahaan yang dalam tanda petik sudah pecat saya atau sudah PHK saya. Dan Bunga berkata 42 pekerjaan saya apply. Dalam periode 6 bulan itu cuma dipanggil 1 interview. 1 saja yang manggil. Dan ketika interview itu manggil dia pergi nyetir mobil ke kota, parkir mobil interview, pulang dari interview, mau lihat mobilnya, kaget tuh mobilnya nggak ada. Saudara-saudara, karena apa? Kena tow. Gara-gara apa? Gara-gara dia melanggar peraturan. Setelah jam 4 sore di city, ya nggak boleh parkir, ya langsung dibawa towing, saudara-saudara.
Dan kemudian dia menulis begini, aku nangis sampai seguguan. Aku sudah kecapean interview, terus mesti jalan kaki ambil mobil. Jarak dari tempat interview ke tempat ambil mobil itu 1,5 kilo. Sambil gendong Melody, waktu itu umur 5 tahun. Cuaca sangat dingin, terus mesti bayar mahal. Karena dia harus bayar berapa? $368.50. Saudara bisa melihat di screen ini. Ini yang harus dibayar, ya toh. Rasanya, aduh, sulit sekali, sukar sekali. Rasanya seperti peribahasa, jatuh tertimpa tangga juga. Kenapa Bunga bisa ngomong jatuh tertimpa tangga juga? Karena selama 6 bulan itu job hunting, itu 42 aplikasi, cuma dipanggil satu interview, berarti interview success rate-nya cuma 2%. Dan dia kehilangan interview itu, dia nggak dapat pekerjaan itu karena ada perubahan peraturan sehingga 0% success rate. 0%, nol besar. Semua usaha yang dia coba, saudara, dia berharap terjadi ini, semuanya tidak terjadi. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang baru. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, dalam keadaan yang demikian, remember well. Ingat baik-baik. Ingat sungguh-sungguh. Ingat dengan iman. Ya, jangan takut, jangan biarkan ketakutan itu menang di tengah peperangan, di tengah dua telinga ini. Tetapi yang kita lakukan adalah menguasai diri, mencari Tuhan, berdoa, mengingat Tuhan kau hebat. Tuhan kau luar biasa. Perbuatanmu ajaib dan memang kau Tuhan yang hebat. Jangan mengulangi peristiwa jangan mengulangi teladan daripada bangsa Israel. Sudah ditolong dengan ajaib, lupa. Jangan mengulangi teladan rasul-rasul, baru lihat mujizat, lupa ketika ada persoalan lain. Oleh sebab itu Bunga tetap mencari Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, belajar berserah. Dan dia berkata tiba-tiba, ya toh, saya dapat telepon dari manajernya Vincent yang sudah pindah ke kompetitor kita yang sudah jadi vice president di sana. Jadi tiba-tiba dia ditelepon dengan seseorang yang dulu suaminya pernah kerja satu kantor tetapi tidak pernah kerja direct, ya. Jadi tidak kenal dengan baik. Jadi ketika orang itu pindah pun tidak punya kontaknya, tidak komunikasi, tidak lain sebagainya, dan tiba-tiba dia ditelepon. Dan tiba-tiba dikasih pekerjaan ke Bunga. Bunga sampai menulis begini. Kok bisa ya dia ingat saya? Apa Tuhan kasih gambar muka saya di mimpi dia? Kok ya sampai saya yang bisa-bisa ditelepon. Kok ya pas saya lagi butuh kerjaan. Dan setelah saya kerja dengan dia, saya tanya kenapa. Dia cuma bilang ya karena saya pas butuh orang. Nama kamu tiba-tiba muncul di dalam pikiran. Dia menulis, ya ampun, Tuhanku amazing banget. Memang kalau Tuhan bekerja nggak tanggung-tanggung. Bukan saja saya dikasih pekerjaan di waktu yang tepat, tapi saya dikasih promosi ke pekerjaan yang lebih baik. Dulu suka dengar orang bilang, emangnya duit jatuh dari langit. Tetapi saya mau saksikan benar-benar kalau Tuhan mau pekerjaan, a.k.a. duit. Saya nggak tahu apa itu EKE, saudara-saudaraku. Ya, kalau Tuhan mau pekerjaan EKE duit ternyata bisa jatuh dari langit. Bethany Sydney at Home yang saya kasih. Saya percaya apa yang dialami Bunga ini bisa saudara alami. Saya percaya apa yang Bunga alami ini untuk mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan yang kita sembah dahsyat. Dan dia ngomong begini, kita pakai kekuatan manusia, apply sana sini nggak dapat. Tetapi Tuhan cuma kedipin doang. Sudah seperti di film I Dream of Jenny. Nah, saya juga nggak tahu itu film itu apa. Ya, mungkin film anak muda, saudara yang anak muda tahu. Ya, langsung saya dapat. Kalau Tuhan bekerja, saya nggak perlu cari, tapi kerjaan yang cari saya. Nggak perlu apply, nggak perlu bikin resume, nggak perlu CV, nggak perlu, ajaibnya nggak perlu interview. Dan hari ini kalau saya pikir-pikir, mana mungkin sih ada company yang mau kasih kerjaan gampang begini. Jangankan yang proper job. Dulu suamiku Vincent mau kerja casual night filler di supermarket IGA aja mesti interview.
Tuhan mau tunjukin bukan cuma ke saya, tapi juga kepada orang-orang di perusahaan itu, bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan anaknya. Saya mau berkata yang sama kepada saudara. Tuhan tidak pernah mau mempermalukan saudara. Oh haleluya. Oh haleluya. Ya, kemudian dia nulis begini. Tuhan tunjukin kalau saya nggak cuma ban serep, tetapi bisa jadi pilihan yang pertama. Dan Tuhan bisa angkat naik jadi posisi saya direct report ke VP, Vice President, di perusahaan kompetitor lewat caranya yang ajaib. Dan saya mau berkata yang sama kepada saudara, bahwa sungguh Tuhan itu bisa membuka tingkap langit. Haleluya. Bukankah apa yang Bunga ngomong jatuh dari langit itu ada ayatnya, ya toh? Bahwa dia bisa membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkatnya. Bukankah Alkitab berkata, saudara-saudaraku, bahwa setiap hadiah yang sempurna datang dari atas. Bukankah Daud berkata promosi itu peninggian datangnya bukan dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, tetapi datangnya dari Tuhan, dari atas, dari langit, saudara. Bukankah Tuhan berkata bahwa engkau adalah umat kesayangannya, engkau akan menjadi kepala, engkau akan di atas. Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau sebab Tuhan mengasihi engkau. Oh haleluya. Haleluya. Ya. Jangan tepuk tangan dulu saudara-saudaraku, karena ini bukan yang terbaik saudaraku dari bagian kesaksian ini. Dan saya mau saudara perhatikan kesaksian ini. Bunga menulis, saya ingat benar hari terakhir saya kerja di perusahaan lama, terus besoknya langsung kerja di perusahaan baru. Wah, jadi hari terakhir dia sudah selesai, masa transisi selesai, dia harus keluar, dia pindah ke perusahaan barunya itu besok. Langsung. Dan yang luar biasa, semua tow fine dan kerugian material lainnya Tuhan gantikan berkali-kali lipat melalui uang redundancy. Saudara bisa lihat uang redundancy-nya berapa. Saudara lihat attachment ini 51.000 sekian. Saudara-saudara. Wow, sekarang saudara boleh tepuk tangan. Ya, oh, saudara nggak bisa tepuk tangan. Oke, saudara tulis di live chat YouTube, kasih gambar tepuk tangan, saudara. Saudara yang ibadah melalui Facebook, kasih emoji tepuk tangan begitu supaya saya tahu dan saya bisa melihat saudara tahu bahwa ini Tuhan. Saya nggak pernah dengar kesaksian model seperti ini, bahwa engkau dipecat, ya, tetapi setelah engkau disuruh pergi, tetapi orang yang menyuruh engkau pergi kasih engkau kasih engkau redundancy karena engkau dipecat 51.000, ya. Itu sebetulnya 40.000 redundancy-nya sama leave redundancy-nya, totalnya sekitar segitu. Kamu pergi deh. Bunga ngomong begini. Jadi saya cuma mau menyatakan kalau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah terlambat menolong, yang peduli dan yang mengasihi kita luar. Katakan amin, amin, amin. Jadi kalau hari ini saudara mendengar berita, saudara bakal kena redundancy, saudara bakal kena krisis ekonomi, saudara ingat, dia ajaib. Ingat baik-baik, Yesus itu besar dan ajaib. Dan yang terakhir karena waktu, poin saya yang ketiga, ingatlah selalu pertolongan Tuhan bukan cuma satu kali. Sekali lagi, pertolongan Tuhan atas saudara Bethany Sydney at Home bukan cuma satu kali saja. Bukan, saudara-saudara. Saya mau saudara tulis dengan iman. Saya mau saudara ucapkan dengan iman, dengan suara keras, tulis di live chat. Tuhan menolong saya berulang-ulang. Saudara boleh pakai gaya bahasa saudara, tulis di komen Facebook. Tuhan menolong saya terus-menerus begitu. Intinya tidak pernah berhenti menolong. Intinya tidak pernah stop di tengah. Intinya tidak pernah putus di tengah jalan atau cuma satu kali saja. Setelah itu saudara dibiarkan. No. Paulus berkata akan hal ini aku yakin sepenuhnya. I am convinced and confident on this very thing. Saya juga mau ngomong yang sama mengenai hal ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya sepenuhnya, yaitu ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya apa? He will continue to perfect. He will continue to complete it. Dia tidak akan pernah berhenti. Jadi pertolongannya bukan cuma satu kali. Pada waktu engkau dulu dibawa dari Indonesia ke Australia, ke kota Sydney, cuma satu kali itu aja. Engkau ingat itu Tuhan.
Itu bukan kebetulan, itu Tuhan. Dan ketika engkau ingat itu, engkau ingat dia besar. Dia menolong saudara yang kemarin. Dia bisa menolong saudara hari ini. Dia akan menolong saudara yang akan datang. Sebab dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sebab dia akan terus meneruskannya sampai pada akhirnya. Oh haleluya. Dan kembali lagi ke contoh teks kita ya. Para rasul-rasul. Kalau saudara melihat Markus pasal 8 atau Matius pasal 16. Ada satu peristiwa juga mereka naik kapal di Danau Galilea. Tetapi ini yang terjadi. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Ya, jadi cuma satu. Kalau saya ambil rotinya cuma satu ya. Satu biji ini ya. Dan Tuhan memperingatkan mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap orang ragi, orang Farisi dan Raja Herodes. Maksudnya Tuhan ngomong itu hati-hati dengan pengajaran orang Sadusi, orang Farisi. Maksudnya begitu. Tetapi murid-murid berpikir-pikir dan berkata satu dengan yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. Saya bayangkan saudara-saudaraku mereka ribut sama satu roti ini. Ini punyaku, itu punyamu. Gak bisa kita bagi 12 begini. Mana cukup saudara-saudaraku ya toh? Mereka bingung. Kok bisa? Ya karena mereka kalah peperangan di antara kedua telinga. Yang mereka lihat roti cuma satu. Yang mereka dengar, waduh badai. Wah, takut saudara-saudara. Ya, mereka tidak mengingat perbuatan dulu. Tuhan itu sudah lakukan perbuatan yang ajaib, bukan? Bukan cuma satu kali, berulang-ulang lagi saudara-saudara. Tapi hanya karena punya satu ribut gara-gara ini. Makanya Tuhan marah. Makanya Tuhan ketika Tuhan mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Hanya karena melihat cuma satu roti. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, peristiwa ini, saudara, itu bukan terjadi satu kali, tetapi 2 peristiwa yang berbeda, makanya beda. Duh Pak, bedanya apa? Ya beda jelas, ini 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak, ini 4.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dengan anak-anak begitu ya. Yang ini 5 roti dengan 2 ekor ikan, ini dengan 7 roti saja dengan beberapa ikan-ikan kecil. Ini berbeda. Duh, jelas beda. Yang ini duduknya di padang rumput hijau Alkitab berkata, tapi yang ini disuruh duduk di atas tanah. Ya, waktu ini persoalannya adalah mereka nggak punya uang, ya toh. Mana cukup 200 dinar, ya toh. Tetapi yang ini kalau saudara perhatikan adalah mana ada di tempat yang sunyi, sepi ini. Artinya apa? Artinya itu peristiwa yang berbeda, lokasinya yang berbeda. Ya, pelipat gandaan 5.000 orang itu terjadi di Betsaida, dekat dengan Laut Galilea. Ini tempat yang sering saya pergi. Tetapi satunya lagi, saudaraku, itu adalah di the region of Gerasin, the region Decapolis. Jadi tempatnya bangsa asing, Gentiles begitu. Nah, ini yang belum saya pernah pergi. Ya, setiap kali ke Israel selalu dibawa yang tempat 5.000, waktu tempat jauh dan lain sebagainya begitu. Ya. Nah, saya bisa khotbah tentang 2 peristiwa ini macam-macam, saudara. Saya bisa ngomong kepada saudara, artinya Tuhan itu menyediakan makanan roti kepada orang Yahudi karena di wilayah Yahudi dan juga di wilayah bangsa-bangsa lain. Saya juga bisa berkhotbah tentang makanya sisa 12 bakul yang di sini itu untuk 12 suku Israel, yang ini sisa 7 bakul itu 7 suku daripada bangsa-bangsa asing atau bangsa Kanaan atau begitu. Tetapi persoalannya adalah kalau saudara itu sudah ada di dalam satu posisi, tidak ada uang, tidak bisa kasih makan, saudara lihat mujizat terjadi. Ya. Saudara masih bisa lupa. Dan kemudian naik kapal. Dan kemudian tenang.
masih bisa lupa. Dan kemudian peristiwa 4.000 orang lagi, sudah malam tidak ada makanan. Kalau saya jadi Petrus atau Yohanes atau salah satu dari 12, saya sudah nggak usah bingung. Di mana ini tempat tersembunyi, nggak bisa kirim mereka. Kalau mereka jalan nanti pingsan dan lain sebagainya. Karena saya sudah pengalaman dulu Tuhan lipat gandakan 5 roti 2 ekor ikan. Saya tinggal cari aja berapa roti yang ada, kumpulkan, nggak usah bingung. Ya Pak ya, saudara. Tetapi itu masih bisa terjadi. Mereka masih bingung ini gimana caranya. Dan kemudian setelah peristiwa itu, jadi peristiwa 5.000 dengan 4.000 itu ada waktu beberapa bulan, saudara-saudara. Ya menurut ahli teologi. Dan setelah itu ada lagi peristiwa yang baru kita baca yang cuma punya 1 roti. Tapi sudah lupa akan pertolongan Tuhan. Sudah lupa akan hebatnya Tuhan itu hebat. Sudah lupa kalau Tuhan itu menolong bukan 1 kali. Dia menolong bisa berulang-ulang, akan terus sampai pada hari akhirnya. Makanya kalau kita kembali ke teks kita, kembali ke bangsa Israel yang ayat pertama yang tadi kita baca. Dan saya akan tutup dengan ini. Chandra bisa mulai musik, haleluya. Janganlah kamu takut kepada mereka, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat tangan yang kuat, lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap bangsa yang kau takuti. Artinya apa saudaraku? Artinya Musa berpesan, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Mesir, nanti Tuhan bisa lakukan juga untuk bangsa Kanaan, tanah perjanjian nanti yang kau datang. Tapi engkau harus ingat apa yang Tuhan buat kepada Mesir, apa yang Tuhan buat di padang gurun. Memang ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Bapak Ibu, banyak di antara mereka bukan saksi mata. Mereka tidak pernah melihat kesaksian itu dengan saksi mata. Karena apa? Karena mereka yang saksi mata sudah pada mati semua. Tapi ditulis oleh firman Tuhan. Kisah itu nyata. Ada satu kesaksian jelas. Makanya kita perlu mengingat. Dan kemudian saya suka di ayat yang ke-21 dikatakan, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat. Sekali lagi saya ulangi. Janganlah gemetar karena mereka. Bethany Sydney at Home yang saya kasih, janganlah engkau gemetar, janganlah engkau takut di masa-masa yang seperti ini. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, ada di keluargamu, ada saat ini menjamah engkau, ada di dalam pekerjaanmu, ada ketika engkau berbaring, ketika engkau berjalan, ketika engkau keluar, di waktu pagi, di waktu malam, di setiap saat, di saat-saat engkau ada dalam lembah, Dia ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita. Saya mau kita menyanyikan pujian ini, saudara. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Engkau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizatmu ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita menyanyi. Buka kedua tangan saudara. Tengadahkan wajah saudara. Jangan hiraukan kanan kiri. Saudara ada di rumah saudara. Saudara boleh berlutut. Saudara boleh berlutut. Saudara boleh berdiri. Saudara boleh angkat tangan. Kalau saudara, saya tahu ini urapan Tuhan akan menjamah saudara. Mari kita menyanyi dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizatmu ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizatmu ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ramaka
Rabakashata karabakashanda. Oh rabakasikita karabakashanda. Kurubukusikita karabakashanda rabakashanda. Urubukusikita karabakashanda. Kuribikisikita karmari berdoa di dalam roh. Karabakasikita karabakashanda. Urubukusikita karabakashanda. Urabakasikita karabakashanda rabakashanda. Saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Jika ada di antara saudara dalam hati saudara bertanya-tanya pertanyaan, apa yang akan kami makan, bagaimana caranya, aku tidak tahu. Ingat saudaraku, jangan biarkan itu menjadi satu ketakutan. Mari saudaraku, lawan peperangan itu bersama dengan Tuhan. Taklukkanlah pikiranmu, perasaanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oh, peperangan di antara kedua telinga ini, hamba berdoa ya Tuhan, supaya mata kita terbuka. Saya tahu saudara bukan orang yang buta, tetapi Tuhan Yesus datang supaya mata saudara terbuka. Saudara bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan itu. Saudara bisa melihat bahwa pertolongannya itu senantiasa ada. Oh, senantiasa terjadi, senantiasa bersama dengan saudara. Oh, saya berdoa, saya tahu kalau saudara semua tidak ada yang tuli, tetapi saya berdoa Yesus datang supaya membuka telinga yang tuli, supaya saudara mendengar firman, supaya saudara ingat firman. Oh, haleluya. Jangan mengulangi peristiwa seperti rasul-rasul. Mereka ada di badai, mereka ada di kapal itu, mereka cuma punya satu roti, tetapi mereka lupa bahwa roti hidup itu Yesus itu, saudara-saudara. Dia yang adalah roti hidup itu ada bersama-sama dengan mereka, mengikuti mereka, ada dalam kapal mereka. Oh, mereka lupa akan hal itu. Mereka tidak sadar. Mereka punya mata tapi nggak melihat, punya telinga nggak bisa mendengar. Hari ini mari kita berdoa, Tuhan ajar kami Tuhan, supaya kami bisa melihat betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Engkau. Engkau tinggal bersama dengan kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Supaya kami mendengar firman-Mu, supaya kami percayakan firman-Mu, kami memperkatakan firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, dan kami berserah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Oh Rabak, seperti Engkau menolong bunga ya Tuhan, Engkau melakukan sesuatu yang extraordinary. Hamba percaya Engkau bisa menolong jemaat-Mu di Bethany Sydney at Home ya Tuhan. Mereka yang sedang di dalam krisis ya Tuhan, Engkau tolong, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Rabakas kita karabakas. Mari kita membuka kedua tangan kita. Kita menengadahkan wajah kita sekali lagi. Haleluya. Rabakas. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Tuhan kami, Yesus. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang akan terus melaksanakan kebaikan sampai pada hari Kristus dinyatakan. Tuhan yang tidak pernah berhenti, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang hebat. Bagimu segala pujian, kemuliaan, kebesaran, keagungan. Dan kami percaya ya Tuhan, untuk setiap jemaat yang ibadah online pada saat ini, berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib Roh Kudus menyertai mereka, melindungi mereka, memulihkan mereka, membuat apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka disertai oleh Roh Kudus mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Jangan terburu duduk, taruh tangan saudara di dada, sekali lagi katakan I remember well. Aku mengingat selalu perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan itu besar dan pertolongannya itu berulang-ulang dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Jangan terburu-buru untuk mematikan siaran ini, saudara-saudaraku. Haleluya. Seperti biasa saya mau saudara mendengar pujian Aku Percaya ini ya, dinyanyikan oleh Bethany Sydney Worship. Ketika saudara mendengar pujian ini, sambil buka kedua tangan saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima. Dan kalau bangsa Israel pun masih bisa lupa, atau rasul-rasul masih bisa lupa, apalagi kita. Makanya kita perlu diingatkan. Kita perlu lebih dekat, dengar, nyanyi, ucapkan, renungkan firman Tuhan. Dan saya percaya engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan, ingatlah, dia Tuhan yang besar, dahsyat, tinggal di tengah-tengah engkau. Sampai jumpa Bethany Sydney. Salam 1000 berkat. Minggu depan masih di Bethany Sydney at Home. Tuhan Yesus memberkati.
Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Tak pernah ku ragukan karya-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Mujizat-Mu nyata di hidupku saat aku percaya. Tak pernah ku ragukan karya-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Mujizat-Mu nyata di hidupku saat aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Meski ku tak melihat jalan yang telah Kau sediakan bagiku, Namun ku mau tetap percaya sampai sesuatu terjadi. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa